Bapak Ibu selamat pagi. Sebelum khotbah disampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya utarakan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan KKR regional. KKR regional adalah mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus, dan ini adalah salah satu sarana yang ada di dalam Sinode Gereja Reform Injili Indonesia. Sehingga mengabarkan Injil bukan hanya di dalam batasan para pendeta atau para penginjil, tapi semua orang Kristen harus menginjil. Amin. Semua orang Kristen harus mengabarkan Injil. Sebab pekabaran Injil itu adalah kehendak daripada Allah. Itu mutlak, tidak dapat ditawar-tawar kembali. Nah saudara, di dalam KKR regional saya percaya ada banyak orang-orang yang mengikutinya akan mengatakan, betul apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata, betapa indahnya mereka yang pergi, kaki yang melangkah mengabarkan Injil. Lalu ketika saudara berjalan di lokasi, melewati tempat-tempat, bahkan ada tempat-tempat yang begitu di dalam kita pergi bersih, pulang putih. Kenapa? Karena debu. Ya, tapi kita memuji Tuhan karena kaki itu pernah melangkah sampai ke tempat di sana. Yang kedua, kita memuji Tuhan karena kebenaran firman Tuhan berkata, hati manusia sudah dipersiapkan oleh Allah. Kita hanya tinggal menabur dan kita melihat orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Betul apa yang firman Tuhan katakan. Ya, sehingga KKR regional itu adalah pembuktian kebenaran firman yang pernah kita dengar. Itu sebab liturgis tadi mengatakan tahun depan kita akan masuk ke dalam wilayah yang baru, yaitu Barito Timur. Kita pernah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kasongan, Katingan, lalu sampai di Sampit, 3 tahun di tempat itu, lalu kita pindah ke Kabupaten Gunung Mas, 3 tahun di tempat itu juga, dan ini adalah tahun yang terakhir. Dan minggu depan kita sudah mulai berdoa dan mempersiapkan untuk kabupaten yang baru, Barito Timur. Saya mengajak saudara untuk mulai berkata dalam hati, Tuhan, kalau Engkau mau, aku mau pergi. Simpan itu di dalam hatimu, masukkan ke dalam bagian pokok doamu, Tuhan, kalau Engkau mau, aku akan pergi. Siapa yang mau berdoa seperti itu? Angkat tangan yang mau berdoa seperti itu. Siapa yang akan berkata, Tuhan, saya masih ragu, bisa apa tidak, tapi kalau Tuhan mau, aku mau pergi. Ada? Angkat tangan. Enggak berani angkat tangan. Punya tangan, tapi enggak berani angkat tangan. Mulailah belajar untuk berjalan dalam hidup imanmu, sehingga kebenaran itu akan betul-betul nyata dan saudara akan merasakan suatu hal yang lain. Imanmu akan melejit. Artinya kita bukan mencari pembenaran iman melejit atau seperti apa, tapi engkau akan berkata, betul semua yang firman Tuhan sampaikan itu tidak salah. Betul Tuhan kita itu hidup. Sehingga gereja kita adalah gereja yang mementingkan mengabarkan Injil. Ini adalah hal yang pertama. Geri Dudan Sawit harus taat dan setia kepada perintah Tuhan mengabarkan Injil. Hal yang kedua berkaitan dengan kin. Saudara, saya cukup surprise ketika 2 minggu yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, di dalam kesempatan masterclass, Pendeta Stephen Tong bilang begini, saya mau curhat. Jarang-jarang Pak Tong curhat di depan umum. Dia berkata, saya tidak puas kalau mendengarkan laporan tentang sekolah kita itu selalu mengajar tentang doktrin atau mengajar tentang warisan yang sudah 600 tahun yang lalu, tentang reformasi. Pastilah itu yang dimaksudkan. Kenapa dosen-dosen mengajar tentang sesuatu yang sudah terjadi 600 tahun yang lalu?
kenapa tidak mulai berdoa dan berpikir untuk 600 tahun di depan? Tentu saja kalimat itu memicu pergumulan dan pemikiran. Betul juga. Iman kita bukanlah sebuah iman yang bersifat warisan saja, tetapi iman yang sedang menoreh catatan sejarah di depan. Itu sebab Konvensi Injil Nasional itu dibuat. Dan dalam kesempatan masterclass kemarin, seorang rekan vikaris berkhotbah tentang satu tema tentang serius. Wah, itu suatu khotbah yang sangat sederhana, tetapi dengan begitu tegas dan begitu dalam. Serius. Dan langsung ditanggapi oleh Pendeta Stephen Tong dengan berkata, gereja ini adalah gereja yang serius. Gereja ini tidak pernah tidak serius. Semua perkataan Tuhan harus ditanggapi, dilakukan dengan serius. Saya memuji Tuhan mendengarkan resume seperti itu. Kita serius mengabarkan Injil, kita serius untuk terus mengabarkan Injil, sebab ini adalah kehendak daripada Allah. Ya, kehendak daripada Allah. Gereja Reform Injili Indonesia adalah gereja yang menginjil. Itu sebab kenapa Tuhan memberkatinya. Ya, Tuhan ingin supaya gereja ini juga adalah gereja yang menggerakkan banyak gereja untuk mengabarkan Injil juga. Laporan berkata paling sedikit ada 73 sinode gereja lain mengirim peserta untuk mengikuti KIN. 73 sinode gereja lain selain GRII. Jadi kalau gitu 72 sinode gereja lain. Mereka datang untuk bersama-sama belajar tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Sebab mungkin sekali gereja perlu orang-orang Kristen dalam gereja perlu direevangelisasi. Sebab ada banyak orang yang katanya Kristen di dalam gereja, mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Maka perlu mendengarkan berita Injil. Yang kedua, mungkin ada banyak gereja yang tahu berita Injil itu penting, tapi mereka tidak pernah mengabarkan Injil. Mereka berkutat di dalam semua program-program internal. Mereka berkutat dan memikirkan tentang diri sendiri, tapi tidak pernah mau pergi keluar, membagi diri, mengabarkan Injil Yesus Kristus. Jadi ada dua model kemungkinan. Yang pertama, ada orang bukan Kristen di dalam gereja. Yang kedua, ada gereja tapi gereja tidak memberitakan Injil. Ya, itu sebab saudara, KIN ini diadakan untuk menggerakkan, mendorong, menghentak daripada gereja Tuhan yang ada di Indonesia untuk mulai mengabarkan Injil Yesus Kristus. Ini yang kedua. Yang ketiga, hari ini kita ada tamu, dan mereka adalah orang-orang yang pada waktu saya di Surabaya bersama-sama mengabarkan Injil Tuhan, pergi ke mana-mana tempat yang jauh. Ya, dan saya cukup kaget karena mereka datang. Tadi satu di depan sudah memperkenalkan diri, boleh berdiri sekali lagi. Silakan berdiri dan menghadap kepada jemaat supaya diketahui ini adalah orang-orang yang hatinya sudah terpesona dan tertawan oleh berita Injil Yesus Kristus. Anaknya juga. Silakan Michael. Dulu dia kecil. Tapi saya sudah ajak dia pergi keliling untuk mengabarkan Injil. Sekarang gede banget, lebih tinggi dari saya. Nggak sopan kamu ya. Ya, dia ada datang di sini, puji Tuhan, istri dan satu anak perempuannya juga adalah orang-orang yang sungguh hatinya sudah terpesona dan tertawan oleh Injil Yesus Kristus. Senang melihat kalian berdua di sini. Satu lagi, dia pernah datang, tapi waktu itu sendiri. Sekarang bersama dengan istrinya. Bapak Yohanes dan istrinya Nanding, silakan berdiri. Mereka juga adalah yang bersama-sama mengabarkan Injil, pergi ke mana-mana tempat. Saya selalu ajak mereka dua keluarga ini untuk pergi. Ya, pergi untuk ke daerah-daerah untuk mengabarkan Injil. Mereka sekarang datang dan saya memuji Tuhan lihat mereka berdua. Kalau Bapak Yohanes tadi pagi dia masuk WA, Pak Tommy, GRI sekarang GRI Buaran sekarang kebaktian di mana? Saya jawab Duren Sawit, sampai saya curiga-curiga, ada apa nih? Pasti ada di Jakarta ini. Betul juga, ada di Jakarta dan membela kejar untuk sampai di sini. Ya, puji Tuhan, ketemu dengan orang-orang yang bersama-sama dan terus hatinya tidak akan pernah bergeser daripada melayani Tuhan. Saudara,
hari ini kita kebaktian di sini, kebaktian gabungan satu kali. Nanti di akhir daripada khotbah saya akan menceritakan, mengupdate sedikit tentang kondisi yang ada dalam gereja kita. Tetapi hari ini saya ingin menekankan tentang semua anak sekolah minggu. Mereka akan berbakti sendiri di tempat yang sudah disediakan. Saya mengundang semua anak sekolah minggu untuk berdiri dan maju ke depan. Kita akan berdoa bagi mereka bersama-sama, dan setelah itu mereka akan masuk ke dalam kelas khusus mereka. Semua anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya, berdiri, berbaris di depan. Ya, dan kita akan mendoakan mereka. Ayo. Baik. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bagi mereka sekalian. Mendukung di dalam doa. Saya akan berdoa dan Bapak Ibu sekalian boleh mendukungnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sekarang berdiri di depan. Kami ingin Tuhan terus turut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memimpin akan hidup mereka dari kecil. Mereka berkenalan dengan firman Tuhan. Mereka tertarik oleh firman Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang akan memberikan diri hidup sepanjang umur mereka dipimpin oleh firman Tuhan. Itu sebab Tuhan, berkatilah mereka dari kecil sampai besar nanti. Mereka dijaga oleh Tuhan melalui firman-Mu. Mereka akan belajar bersama di dalam kelas yang sudah dikhususkan bagi mereka hari ini. Tuhan berkati mereka di kelas-kelas mereka sekalian. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, dan anak-anak sekolah minggu silakan untuk kembali atau menuju kepada kelas masing-masing. Mari kita berdoa. Sekarang kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dengan firman Tuhan, mengajari kami akan kebenaran Tuhan, menggerakkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan sepanjang umur kami. Kami berdoa Tuhan, sucikan kami satu persatu supaya kami boleh layak memikirkan firman kudus Tuhan. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk membuka Perjanjian Lama dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya, seri daripada perjalanan iman daripada seorang Abraham. Kita lewatkan terlebih dahulu, dan hari ini kita akan mempelajari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sampai 15 tepat ya. Mari kita membaca bersama-sama, semua yang pria ayat yang ganjil. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menatap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Yang sekarang ada, dahulu sudah ada, dan yang sekarang ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah tahu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Pengkhotbah adalah salah satu kitab yang kontroversi. Saya mau mengatakan demikian. Oleh karena apa? Oleh karena ketika kita membaca daripada kitab Pengkhotbah, maka kita akan langsung mengatakan, mengapa engkau menuliskan hal-hal yang bersifat pesimis? Hal-hal yang sepertinya menutup dan sepertinya tidak mendorong ya untuk melanjutkan semua usaha. Kenapa? Kau berkata banyak tentang hidup itu adalah tentang sebuah kesia-siaan. Engkau memang berbicara dari sisi kehidupan, engkau berbicara tentang dimensi kehidupan, tetapi kenapa pada akhirnya semua itu seperti ditutup dengan berkata semuanya itu adalah sia-sia. Kalaupun mau bekerja dengan jujur, bersemangat, atau ingin mempertahankan sebuah kebenaran, kenapa kok kesannya adalah segala sesuatu pada akhirnya tidak bermakna? Saudara rasa ingin tahu kita begitu terbuka, tetapi kenapa pada waktu itu terjadi seperti Pengkhotbah berkata, sudahlah semuanya itu sia-sia. Semua sia-sia yang berada di bawah matahari. Sehingga kitab Pengkhotbah boleh dibilang ada di dalam batas. Kitab yang dibaca dan kitab yang dihindari. Sebab apa yang kita temukan di dalamnya sepertinya sesuatu itu tidak dapat dilakukan. Saudara, tapi kita harus mengerti bahwa biar bagaimanapun di dalam providensianya dan pemeliharaannya Allah menaruh kitab ini. Kitab yang ditulis oleh seseorang yang sudah memakan asam dan garam kehidupan yang begitu panjang. Dia bukan saja bertemu dengan Allah yang hidup, dia bukan saja telah menerima berkat-berkat daripada Allah yang hidup, bahkan dia pun menerima kesakitan daripada Allah sendiri. Dia pun menerima kesusahan daripada Allah sendiri. Maka kemudian dia mencoba untuk menuliskannya. Saya percaya dia menuliskannya di dalam sebuah hati yang begitu mendalam. Mungkin ada bagian-bagian tertentu dia menuliskannya dengan hati yang begitu susah sekali. Mungkin ada helaan napas panjang. Mungkin ada salah satu bagiannya sambil menulis, sambil menahan air mata jatuh. Itulah yang dia coba kerjakan. Kenapa demikian? Karena dia merasakan bahwa Allah itu sungguh ada. Dan aku pernah merasakan akan kebaikannya. Aku pernah merasakan akan sentuhan daripada tangannya. Aku pernah merasakan bagaimana dia mengangkat aku dengan begitu tinggi. Dan dia memberikan aku apa yang aku minta. Aku hanya minta cuma satu hal, Tuhan, berikan aku bijaksana. Dan Allah memberikannya kepada dia. Apalagi yang mau kita katakan tentang Allah memberkati hidup orang ini? Apalagi yang mau kita ragukan tentang intervensi dan kehadiran hidup Allah dalam kehidupan orang ini? Kita ingin, kalau boleh, mengulangi apa yang menjadi pengalaman iman orang ini, bukan? Dari mimbar gereja seperti ini dikhotbahkan.
Saudara berdoalah seperti Salomo, mintalah bijaksana daripada Allah. Oh ya, kita ingin minta semua itu, tapi jangan lupa, ini paket lengkap. Engkau meminta bijaksana, baik, maka engkau akan dibawa juga ke dalam tempat yang paling gelap, paling kelam, paling bawah. Engkau menemukan bijaksana Allah juga di situ atau tidak? Engkau menemukan Allah yang hadir di situ juga atau tidak? Itulah kitab Pengkhotbah, sehingga kitab ini sepertinya mau menghadirkan sebuah catatan pengalaman hidup yang real sekali di hadapan Allah, yang mungkin kalau kita bicara berkaitan dengan iman, kepercayaan kepada Allah, mungkin ini adalah seperti kitab Pengkhotbah seperti berkata, kalau kamu mau bicara berjalan dengan Allah, maka mari berjalan, masuklah ke pintu-pintu yang saya pernah ada di dalamnya. Saya akan membukakan pintu itu dan kamu masuk ke dalamnya, dan kamu akan melihat ada wawasan yang mungkin yang kamu sudah tahu tapi terabaikan. Ada sesuatu yang sudah kamu ketahui selama ini tetapi belum dilakukan. Ada sesuatu yang hatimu bergelora dengan kesenangan, tapi jangan lupa ada bagian daripada hatimu yang mungkin akan tersentuh dengan kesakitan. Puji Tuhan, ada kitab Pengkhotbah. Kita diajar untuk melewati itu dengan hidup kita, melewati iman kita dengan hidup kita. Sebab iman itu bukan hanya ada di atas sana dan tidak tersentuh. Bukan hanya sebuah barang yang begitu mahal dan indah sehingga kita takut untuk memakainya. Tapi justru iman itu adalah kita berjalan bersama dengan Dia. Meskipun kaki akhirnya kotor, meskipun kaki akhirnya terantuk batu atau tertusuk duri, tapi kaki itu sudah melangkah di dalam jalannya Allah. Saudara, itu sebab kita melihat Pengkhotbah seperti sebuah kitab yang mematikan semangat. Misalnya saja di dalam pasal yang pertama, karena biar bagaimanapun kita harus melihat dalam sebuah keutuhan. Di dalam catatan awal dia selalu berkata sia-sia, kesia-siaan, bahkan 3 kali dia berkata demikian. Lalu dia menunjukkan bahwa hidup itu adalah hampa adanya. Dia menggunakan catatan atau model seperti ini untuk menarik perhatian pembaca, untuk menarik perhatian pembacanya, bahwa mereka yang hidup dan menjalani kehidupan yang terpisah dan melupakan Allah, mereka yang akan mengetahui apa yang disebut sebagai kesia-siaan itu. Mereka yang mengetahui Allah ada tetapi mereka berjalan dan melupakan Dia, maka itu adalah akhir daripada kehidupan mereka. Itu hanya sia-sia. Hanya sia-sia saja. Saudara-saudara, meskipun demikian, Pengkhotbah langsung mengatakan tidak semua orang akan sampai kepada kesimpulan yang seperti itu. Mungkin mereka adalah orang yang pernah bersentuhan dengan kata sia-sia. Mungkin, tetapi mereka segera akan mengatakan pengalaman kita sama. Pengalaman kita sama, tapi akhirnya tidak tentu sama. Semua orang kalau mengetahui Allah ada, tetapi dalam realita perjalanannya, faktanya melupakan Dia, pasti akan sampai kepada apa yang disebut sebagai sia-sia, hampa. Pasti. Apakah ada orang Kristen yang pernah mengalami seperti itu juga? Saya percaya pasti ada. Semua orang akan mengalaminya, tetapi tidak semua orang akan sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Kalau saudara mengatakan hidup ini sia-sia saya belajar, sia-sia saya bangun pagi-pagi, sia-sia saya mencoba untuk menyusun semua rencana pada hari ini, sia-sia semuanya. Ya, semua orang akan merasakan hal yang sama, berpikir hal yang sama, tapi tidak semua orang harus sampai kepada kesimpulan yang sama.
Saudara, ini yang pengkhotbah mau katakan kepada kita. Kita memiliki semacam keterbatasan pandangan manusiawi. Kita mempunyai pikiran-pikiran tertentu yang kita bangun secara logika berdasarkan pengalaman dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk mencari Allah, tapi kita merasa dan kalimat-kalimat aku sudah mencari Dia, tetapi aku tidak pernah menemukan Dia. Aku sudah sungguh-sungguh berdoa kepadanya, tetapi seakan-akan doa-doaku terbentur di langit-langit di atas dan kembali. Memang ada orang-orang Kristen yang seperti demikian. Dia tahu dia punya Allah. Tapi pengkhotbah mau berkata, jangan salah. Kita semua memang punya pengalaman seperti itu. Tetapi tidak semua harus berakhir dengan kesimpulan yang sama. Pengalaman boleh sama, tapi kesimpulan tidak boleh sama. Saudara, jangan pikir kalau semua orang mengalaminya maka kita harus mengalaminya. Tidak. Kenapa? Pengkhotbah bilang, orang percaya itu selalu mempunyai asa di tengah keputusasaan. Selalu akan menemukan terang meskipun berada di dalam kegelapan. Selalu ada suara di dalam keheningan. Itu orang Kristen. Saudara, itu sebab jangan sampai kita berkata, kalau gitu memang begini, untuk apa ya kita hidup? Untuk apa ya kita berjuang? Untuk apa ya? Nah, pengkhotbah sepertinya dengan sangat seksama dia mencoba untuk menyusun kira-kira apakah yang manusia pernah kerjakan, yang manusia mencoba untuk lakukan, untuk mengatasi atau mengeliminasi kata sia-sia dan hidup yang hampa itu. Karena semua orang pasti mengalaminya. Lalu apa yang pengkhotbah? Ya, di sini pasti adalah Salomo yang coba untuk rangkum bagi kita sekalian. Ya, misalnya saja saudara, kalau kita menelusuri pasal yang pertama, pasal yang kedua, dan kita akan menemukan paling tidak manusia mempunyai 3 cara yang pernah mereka lakukan sepanjang umur mereka, sepanjang zaman, dan akan terus-menerus berulang di sepanjang waktu. Yaitu mereka berusaha mengisi atau memberi makna dalam hidup mereka melalui 3 hal. Yang pertama adalah kebijaksanaan, yang kedua adalah kesenangan, dan yang ketiga adalah kerja. Ini yang mereka lakukan. Ya, saudara bisa menemukan itu dalam pasal yang pertama, pasal yang kedua, dan pasal pertama dan pasal yang kedua. 3 aspek ini, dan saya akan mencoba untuk merangkumkannya bagi saudara sekalian. 3 jalan yang manusia terus-menerus lakukan sepanjang abad dan tempat. Siapapun dia. Apakah dari golongan orang di dalam strata sosial yang tinggi atau bahkan dalam strata sosial yang rendah. Atau orang yang memiliki kelimpahan di dalam harta atau bahkan mereka yang hidupnya hari-hari berpikir besok aku mau makan apa. Bahkan dalam tingkatan usia, mereka memikirkan 3 aspek ini. Yang pertama adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan, mereka berusaha untuk mencari kebijaksanaan hidup, kontemplatif dan reflektif dalam kehidupan mereka. Mereka berusaha untuk menjadikan hidup itu menjadi objek pemikiran yang terus-menerus mereka lakukan. Mereka membangun teori-teori tentang relasi. Relasi dengan diri, relasi dengan sesama, relasi dengan alam. Tapi ada satu relasi yang terabaikan. Relasi dengan Allah. Kalaupun mereka mengkaitkannya dengan Allah, maka Allah hanya menjadi sebuah objek belaka. Allah bukanlah Allah yang hidup, yang kepadanya mereka harus tunduk. Oh, terlalu jauh. Aku ingin membangun teori tentang kebijaksanaan. Aku ingin mencari bagaimana aku bisa berelasi dengan baik, berteman, dan tidak ada musuh di kiri dan di kanan. Aku mencoba membangun konsep-konsep penting tentang bagaimana saya bisa berbijaksana dalam kehidupan. Untuk apa? Supaya aku bisa membangun relasi antar sesama dengan diriku sendiri. Aku tidak akan berkonflik dengan diriku sendiri. Aku tidak akan berkonflik dengan orang lain. Dan kita akan menjumpai dari
pengalaman kehidupan kita. Saudara, kalau saya membaca buku Analect yang ditulis oleh Confucius itu, waduh, saya kagum sekali. Sebab Analect itu berisi kebijaksanaan hidup. Bagaimana membangun relasi seseorang dengan yang lain. Bagaimana tidak ada hambatan di dalam relasi satu dengan yang lain. Saya mempunyai buku Analect 3 versi. Termasuk salah satunya adalah yang otoritatif terbitan daripada pemerintah Taiwan. Saya senang membaca buku itu. Saudara bisa menemukan juga misalnya dalam buku Tao Te Ching. Buku itu juga berisi banyak sekali bijaksana daripada kehidupan. Saudara, untuk apa? Supaya berusaha untuk menghindarkan diri dari kondisi-kondisi yang menyedihkan, memilukan, dan tidak menentu. Berusaha untuk melihat kejahatan, penindasan, penjajahan di dalam konteks tertentu. Saudara, salah satu hal yang kita pikirkan, orang boleh berpikir tentang bijaksana sebagai sesuatu hal yang bagus, satu hal yang mulia. Tetapi saya mau bilang, hanya bagi orang yang waras. Mengerti maksud saya? Orang yang tidak waras pasti juga ada mempunyai bijaksananya sendiri. Maka semua yang kita temukan di dalam buku-buku seperti itu dianggap apalah ini. Saudara, orang tidak waras tentu yang saya maksudkan adalah bukan orang yang perlu mendapatkan perawatan di dalam sebuah rumah sakit jiwa tertentu, tidak. Kita akan bertemu dengan ada banyak orang-orang yang mengatakan, enggak usah berpikir tentang semua itu. Sudahlah. Itu pun juga bijaksana. Bijaksana dalam versi ketidakmauan mereka untuk menjaga atau memelihara relasi satu dengan yang lain. Maka pertama kita melihat upaya mencari bijaksana hidup itu berhenti pada satu batasan tertentu saja. Lalu kalau begitu, apakah kemudian kita akan mengabaikan semua demikian? Semua kebijaksanaan itu? Mungkin. Sudahlah, nggak usah perlu pikirkan tentang apa yang disebut sebagai kebijaksanaan. Mari sekarang, apa yang perlu kita lakukan? Kita mulai bersenang-senang, kita mulai menikmati kehidupan yang ada, makan, minum, karena besok kita pasti akan mati. Jika aku tidak dapat menemukan makna hidup, paling tidak aku dapat merasakan kesenangan, kepuasan, dan kenikmatan. Sangat logis juga bukan? Paling tidak, itu yang aku dapatkan. Tapi mari kita pikirkan lagi. Betulkah waktu-waktu yang dilewati selalu berisi tentang kesenangan, kenikmatan, kepuasan? Dan kita harus berhenti sampai satu kali. Kita duduk di pojok sana sendiri dan baru mulai merasakan realita kebenaran. Kesenangan telah berubah menjadi kebosanan. Semangat mulai menjadi kejenuhan. Gempita mulai berubah menjadi sunyi. Jadi kesenangan tidak memberikan makna hidup. Tidak memberikan makna hidup. Saudara pasti pernah merasakan berada di dalam keramaian, tapi merasa sendiri. Pernah merasakan itu? Di dalam keramaian, semua orang tertawa, semua orang bergembira. Lalu saudara di tengah keramaian tersebut merasa hampa, merasa kosong. Saudara pernah merasakan demikian? Saya berkali-kali sendiri, merasa sendiri dan merasa seperti cepat-cepat ingin keluar daripada kerumunan itu. Mungkin ini bagian daripada sakit jiwa. Dan saya merasa ya, itu bagian sakit jiwa. Dalam sebuah taraf dan porsi tertentu. Jadi Salomo mau bilang, kamu mau bicara tentang kesenangan, segera akan berubah. Enggak. Lalu kalau begitu apa?
Marilah kalau begitu sekarang kita menyibukkan diri dengan pekerjaan. Pertama tadi dengan mencari bijaksana, kedua menikmati hidup dan semua kesenangan, ketiga mari kita menyibukkan diri dengan pekerjaan. Aku akan mengejar makna hidupku melalui pekerjaan. Aku akan membangun karir sehingga semua orang memberikan penghormatan. Oleh karena sampai satu tahap tertentu, maka orang akan mengakui keberadaanku. Dan yang penting juga adalah aku akan meninggalkan sebuah warisan yang akan membuat orang mengingat semua yang telah aku lakukan. Tapi sekali lagi, mari kita coba lihat. Memang kita bisa mendapatkan satu porsi tertentu dalam kehidupan kita, satu fase tertentu kita bergelimang dengan dalam tanda kutip kesibukan pekerjaan. Kita akan merasa dihormati dan kita akan merasa orang lain mencariku untuk urusan-urusan mereka. Dan aku sibuk. Aku sangat sibuk. Bahkan 24 jam pun kurang. Aku menghabiskan dan aku memerlukan waktu paling sedikit 28 jam dalam hidup saya. Aku sibuk. Dan aku bisa menciptakan banyak pekerjaan-pekerjaan lain dan membuat orang senang. Aku sibuk dengan semua tersebut. Tapi segera akan dikesampingkan. Kalau tidak mau dikatakan dilupakan. Nah, saudara-saudara, Salomo menuliskan realita itu di pasal pertama dan sampai dengan pasal yang kedua. Dan dengan gaya bahasa yang mungkin kalau kita membacanya, aduh kenapa kamu memakai gaya model seperti ini sih? Sehingga saya tidak mempunyai interest untuk membacanya. Kalau saudara perhatikan baik-baik dan bacanya pelan-pelan, saudara akan mengatakan, itu saya Tuhan, itu saya. Kok seperti membaca cerita saya ya di 1-2 pasal yang pertama. Padahal saya adalah orang percaya. Lalu kalau misal pasal 1 dan pasal 2 itu dikemukakan, apakah berarti saya juga akan berakhir kepada kesia-siaan dan kehampaan seperti demikian? Maka ingatlah baik-baik, seperti yang saya di awal tadi katakan. Semua orang bisa mengalami hal yang sama, tetapi tidak semua orang harus berhenti pada kesimpulan yang sama. Salomo mengalaminya. Dan dia mengakuinya. Tapi kesimpulannya tidak sama. Sampai di sini kita melihat orang percaya nampaknya mesti memikirkan ulang tentang pergumulan Kristen itu. Dan menemukan jawaban di dalam tempat yang seharusnya. Karena itu ada pasal yang ketiga. Pasal ketiga itu muncul dan menariknya di dalam pasal yang ketiga Salomo mulai menuliskan satu kalimat. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Menarik bukan? Ini cara dia memulai. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Maka di sini kita melihat Salomo bicara tentang kehidupan dan pergumulannya. Lalu Salomo kemudian pasal ketiga menaruh satu kalimat. Segala sesuatu ada waktunya. Ini adalah aspek penting. Waktu bukan hanya bicara berkaitan dengan jam, masa, periode. Waktu bukan hanya bicara seperti itu. Tapi waktu menurut Salomo adalah ada isi pikiran Tuhan di dalamnya. Di dalam waktu itu ada isinya, yaitu pikiran Tuhan dan rencana Tuhan. Nah, inilah aspek penting yang setiap orang percaya harus lihat dan yang menentukan kenapa semua orang boleh memiliki pengalaman yang sama di dalam waktu, tetapi tidak semua orang berhenti pada kesimpulan yang sama. Sebab orang Kristen mereka harus melihat pikiran Allah dan rencana Allah di dalam waktu itu. Apa itu? Tentang Allah yang berdaulat, tentang Allah yang memelihara. Saudara,
Konsep ini tidak boleh berhenti di dalam ruang perdebatan teologis yang meletihkan, yang terkadang tidak menyelesaikan masalah, malah memunculkan permusuhan yang baru. Yang kadang-kadang memunculkan masalah-masalah yang baru yang tidak pernah terselesaikan dengan kelegaan hati. Oleh karena apa? Karena hanya menaruh itu di dalam ruang teologis dan menjadi objek daripada perdebatan oleh orang-orang yang katanya bertuhan. Itu hanya menjadi objek kutak-katik daripada orang-orang yang tidak merasa puas dengan sebuah teori yang terbentang di depan mata. Oh, kalau kita bicara kedaulatan Allah, maka kita kutak-katik. Kutak-katik istilah kedaulatan Allah tersebut berdasarkan perasaan hati kita. Kita taruh di atas meja dan kita rubah-rubah seenaknya kita. Padahal dengan jelas Allah berkata, Allah berdaulat dan Dia memelihara. Maka kita harus menyesuaikan diri dan kemudian kita harus menenggelamkan diri kita di dalam apa yang Alkitab katakan tentang Allah berdaulat dan Allah memelihara. Bukan kita taruh di atas meja lalu kita kutak-katik. Kita mengubah-ubahnya sedemikian rupa. Dan kita menyesuaikannya dengan kondisi daripada kehidupan kita. Saudara, memang konsep ini terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu mulia, terlalu agung untuk menjadi milik kita. Tapi dengan cara sederhana saya mau bilang begini. Konsep kedaulatan dan pemeliharaan Allah itu adalah bisa dimengerti sebagai Allah mengikuti jalan hidup kita. Sekali lagi, Allah mengikuti jalan hidup kita. Semenjak kita lahir, bahkan semenjak kita dalam kandungan, Dia mengikuti. Sebab tangan Dia ada di belakang semua kejadian itu. Dia mengikuti dengan seksama dan kitab Mazmur berkata, Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Allah mengikuti. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia tenun semenjak lahir. Dia mengamati semua yang mewarnai kehidupan kita. Ketika kita tumbuh, Dia mengamati pertumbuhan fisik kita. Pertumbuhan pengetahuan kita. Kenapa, Pak? Saya mengatakan demikian? Karena ada satu ayat dalam Alkitab berkata, Yesus bertumbuh di dalam fisik dan pengetahuannya. Sehingga semakin dikasihi Allah dan semakin dikasihi oleh manusia. Untuk apa ya? Ada catatan itu, kayak gak ada topik yang lain. Alkitab mau mengatakan, Dia mengamati. Dia mengamati pertumbuhan kita. Dia mengamati bahkan hal-hal yang sederhana. Ketika badan kita panas oleh karena gigi mulai tumbuh. Masih ingat kau waktu masih kecil, kau demam gigimu tumbuh panas? Dia mengamati ketika engkau kehujanan dan engkau sakit. Dia mengamati air mata yang tumpah di kedua matamu ketika engkau sedih. Dia mengamati kesenanganmu. Dia melihat engkau gagal. Dia melihat engkau berhasil dan Dia bersuka cita juga karenanya. Dia tahu ketika kita berkabung, ketika kita menari, ketika kita melempar, ketika kita mengumpulkan, ketika kita berpelukan atau berpisah, ketika kita mencari atau kita membuang, kita menyimpan atau mengeluarkan, ketika kita merobek atau kita bahkan menjahit, atau kita duduk di sudut ruangan sana, atau kita berbicara. Dia mengamati ketika kita mencintai, kita membenci, kita berperang, atau kita berdamai. Salomo mencatat semua itu dalam awal pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Itu aspek-aspek yang kita alami dalam kehidupan. Itu aspek-aspek yang di dalamnya kita akan mungkin sekali berkata, sia-sia, hampa.
Dan Salomo membungkusnya dengan sebuah kata, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Saudara, kita hidup di dalam dan melewati dan merasakan semua pengalaman catatan yang sudah didaftarkan Salomo di dalam awal pasal yang ketiga itu. Dan kita akan kehilangan semua sukacita di dalam penderitaan dan semua kesenangan semua itu apabila kita tidak menemukan apa yang disebut sebagai Allah berdaulat dan Allah memelihara. Salomo berkata, segala sesuatu ada waktunya. Sebab kalau bicara mengenai kedaulatan Allah, pemeliharaan Allah, mungkin orang akan berkata, aku tahu, tapi not for me. Aku membenci kalimat itu. Aku membenci kata itu. Aku gak suka. Aku gak suka. Dan Salomo memakai cara yang lain. Segala sesuatu ada waktunya. Apa ya? Maksudnya apa? Mari kita mempelajari bersama. Ada 3 hal yang kita akan coba soroti berkaitan dengan khotbah pada pagi hari ini. Segala sesuatu ada waktunya. Hal yang pertama, semua penghiburan, semua catatan hidup yang menghidupkan kita, itu adalah sebuah fakta yang menyusahkan dan meletihkan. Di dalam kesenangan, dalam penghiburan, di dalam hari-hari kita melewati kehidupan kita, ada sebuah kebenaran bahwa semua itu pun juga menyusahkan dan meletihkan. Mari kita coba lihat apa yang disoroti oleh Salomo. Sebelumnya dia berkata tentang apakah semua keuntungan yang ada di bawah matahari, apakah sebuah keuntungan yang dapat aku peroleh, semua jerih lelah di bawah matahari, semua terlihat sebagai sebuah siklus. Siklus yang mengulang dan membosankan. Coba bayangkan, saudara, siklus itu adalah dia mengamati tentang musim, dia menyoroti tentang air, dia menyoroti tentang angin. Itu dicatat semua dalam pasal yang pertama. Dia berkata ini adalah sebuah siklus daripada sebuah kehidupan. Sebuah siklus yang membosankan. Kenapa? Aku udah tahu. Terulang begitu saja. Tiap hari pasti ada. Semua itu ada di bawah matahari. Membosankan. Aku sudah tahu. Itu sebab kenapa kemudian saya berkata, saudara, kita gak suka kok mendengar istilah Allah berdaulat dan Allah memelihara. Kita gak suka meskipun kita tahu dan tidak terhindari. Itu seperti sebuah siklus daripada iman kita yang kerap kali kita mendengar dan ujung-ujungnya kita akan berkata, sudah tahu. Aku sudah tahu kok kalau matahari harus terbit besok pagi. Aku sudah tahu kok kalau air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Aku sudah tahu kok kalau angin itu ada karakternya. Aku tahu. Kalau engkau sudah tahu, maka mungkin sekali menjadi sesuatu hal yang membosankan. Aku tahu Allah ada. Aku tahu Dia memelihara. Aku tahu Dia berdaulat. Tentu kita tidak akan bilang membosankan. Tapi kita menghindari untuk memikirkan. Sebab kalau memikirkannya menyakitkan. Bagaimana aku bisa menerima sebuah kenyataan? Kalau Allah berdaulat, kenapa hidupku seperti ini? Kalau Ia memelihara, bukankah itu janjimu? Tuntutlah janji Allah. Semakin aku baca janji Allah, aku menuntutnya dan mengatakan dalam doaku, setelah amin gak berubah. Coba contoh aja, sederhana. Kalau saudara berdoa ya, Bapa di sorga, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Saya pakai bla 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 untuk mempersingkat aja. Saudara nggak akan berdoa demikian juga kepada Bapa di sorga, bukan? Bapa di sorga, bla 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 bla.
Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mau tanya, pada waktu amin, buka mata, lebih banyak mana? Berani untuk memastikan Tuhan menjawab, atau membiarkannya hilang di dalam kehampaan? Berani Tuhan berani mengatakan, Tuhan, aku menunggu jawaban Tuhan, atau nggak berani memikirkan jawaban Tuhan? Itulah kenapa kitab Pengkhotbah ditulis. Seperti membuka semua kedok, menghadapkan kita kepada sebuah realita, dan pintu terbuka. Dan di atas pintu itu ada tertulis sebuah kata, kejujuran. Pengkhotbah mau berkata tentang sebuah kehidupan di bawah langit. Mulai pasal ketiga dia berkata demikian. Kehidupan di bawah langit. Saudara lihat ada perbedaan. Pasal pertama dia bilang semua di bawah matahari. Sekarang dia berkata kehidupan di bawah langit. Apa bedanya ya? Mengamati kita? Dia mau berkata, hidup itu jangan dilihat hanya sebagai hanya dilihat melalui batasan sempit cakrawala hidup kita yang berada di bawah matahari. Tapi beranilah melihat bahwa Allah berdaulat dan memelihara hidupmu. Dialah yang menggerakkan dan mengatur semua yang berada di bawah matahari. Sampai di sini saya mengingat sebuah lagu. Kalau Dia mengatur semua isi dunia. Lanjutnya. Ku tahu Dia pun juga atur hidupku. Saudara perhatikan, Allah turun. Allah turun, Dia mengatur semesta. Dia mengatur semua berjalan sesuai keteraturan menurut pikiran dan kehendak Dia. Tapi Dia turun jauh ke bawah. Saya mau mengatakan inilah inkarnasi setelah Yesus naik. Pada waktu Roh Kudus turun, saya mau mengatakan itu adalah inkarnasi bentuk yang lain. Roh Kudus turun dan menyertai kita selama-lamanya. Dia mengatur hidup kita. Dan Dia berkata tentang ada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga semua tidak dapat berjalan lepas daripada pikiran dan kehendak daripada Allah. Dia mengamati pada waktu kita berdiri, pada waktu kita duduk, pada waktu kita berbaring, pada waktu kita berjalan, pada waktu kita berkata-kata, pada waktu kita diam. Bukankah itu yang dikatakan oleh Musa pada waktu dia berkata kepada orang-orang Israel, jangan pernah lupa memperkatakan perkataan Taurat ini. Hai orang Israel, dengarlah bahwa Allah kita itu Esa. Ulangan 6 ayat yang keempat. Begitu bukan? Jangan lupa memperkatakannya. Dia mau mengatakan Tuhan itu turun. Dia turun. Dan Dia ada di dalam pergumulan pikiran kita, pergumulan hati kita, pergumulan batin kita. Dia ada di sana. Ini perspektif ilahi. Peristiwa bisa sama, situasi bisa sama, yang begitu mengganggu, melukai, menyedihkan, dan tidak dapat dihindari. Karena kita merasa tidak dapat mengendalikannya. Di dalamnya ada kisah perpisahan, retaknya persahabatan, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Termasuk apa yang kita alami saat ini sebagai sebuah gereja. Terus saudara, respon orang percaya harus berbeda. Mereka harus melihat manifestasi daripada pemeliharaan Allah di dalam kehidupan.
saya mulai merasa agak sedikit tenang ketika mulai berdoa dan berkata, Tuhan Engkau tahu. Tenang. Mulai tenang. Tadi Bita kasih tahu di sini, Pak Tommy mungkin gak akan berangkat. Sebelumnya saya bilang, saya mungkin akan berangkat hari Senin ke KKR regional konteksnya. Atau Selasa. Atau mungkin gak akan berangkat. Saya berkata demikian kepada anggota tim. Saya tahu ini keputusan yang susah. Lalu di minggu pertama itu, pada waktu suasana masih bergelora, saya berdoa dan mencoba menenangkan diri. Tuhan tenangkan hatiku. Saya mengalami kesusahan. Bahkan ketika datang kebaktian di gereja lain, duduk di sana saya bilang, aku tidak harus duduk di sini. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, maafkan ya. Aku tidak tahu jemaatku ada di mana sekarang. Mereka memang saya minta untuk kebaktian di tempat lain, di gereja yang lain. Tapi sebagai gembala, saya merasa gagal. Itu doa saya. Saya tidak dapat menjaga, memelihara kawanan domba ini. Saya mulai agak tenang. Dan di dalam doa tersebut, dan saya tahu Allah yang menggembalakan mereka. Mereka ada di GRI yang lain, atau mereka ada di gereja yang lain. Itu punya Tuhan. Tuhan yang memelihara mereka. Tuhan yang menggembalakan mereka. Kamu pikir kamu siapa? Agak tenang. Saya masih ingat sekali hari Sabtu itu saya masih terlibat sebuah telepon dengan salah seorang teman. Di telepon pada waktu berbicara di telepon tersebut, saya langsung seperti Tuhan mengintervensi. Saya bilang mengintervensi, dan di akhir telepon tersebut saya bilang begini. Langsung timbul dalam pikiran saya ini. Saya berangkat. Saya akan berangkat ke KKR regional. Saya baru memesan tiket itu tengah malam. Saya kasih tahu teman yang urusan pemesanan tiket, saya berangkat, saya beli tiket ini dengan uang sendiri. Saya beli, saya berangkat besok pagi. Urus semua terus sampai kemudian tiket sudah keluar, langsung web check in segalanya, dan sudah muncul, baru saya post ke WA grup teman-teman yang melayani bersama saya di Kecamatan Kurun. Tengah malam baru saya. Habis itu saya tidur dengan tenang. Oh ya, tambahan sedikit senyum. Besok pagi saya berangkat. Saya terbang ke sana. Sampai di Palangka, sempat makan siang sebentar di Wong Cile. Itu nama tempat langganan. Langsung berangkat. Ternyata cepat sekali itu mobil sampai di sana. Saya tahu teman-teman di Kurun ada lagi makan di satu tempat, saya masuk diem-diem. Ketahuan. Saya duduk bersama dengan mereka, makan, lalu mulai memikirkan pelayanan berikut. Saudara tahu pergumulan apa? Saya pikir begini, kenapa masalah ini buat saya tidak pergi mengabarkan Injil? Kenapa hal ini harus ikat kaki saya? Saudara, ada hal yang lebih penting. Ini memang bukan saya mengatakan ini tidak penting, tapi jangan sampai satu minggu saya kehilangan kesempatan berbicara kepada banyak orang di sana tentang Injil Yesus Kristus. Menyakitkan? Ya, pasti. Apa yang kita alami ini menyakitkan, tapi bukan berarti sia-sia, karena di balik semua itu kita sedang menanti pengaturan tangan Allah. Nah, saya mau mengatakan bahwa Ia menatap kita.
Ia menatap dan mau menjelaskan tentang rencana dan kehendaknya. Ia membuat peristiwa yang terjadi ini bukan siklus alam, tapi ini adalah siklus ilahi. Siklus ilahi. Dan itu sebab orang Kristen tidak boleh berkata, aku ini adalah korban daripada situasi buruk. Saudara tolong, jangan pernah bilang begini, jelek banget ya nasib gua. Please, kalau engkau pernah berkata demikian, minta ampun sama Tuhan. Siklus alami itu yang kita lihat. Matahari, air, angin, siklus alami. Tapi berkaitan dengan segala sesuatu ada waktunya, Tuhan mau bilang, mari lihatlah siklus ilahi. Tuhan sedang menatap kita. Ketika kita berdoa, kita menatap Tuhan, minta pertolongan Dia. Tapi lihatlah, Ia menatap kita. Dia sedang menatap kita dan membawa kita untuk hidup di dalam percaya kita kepadanya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ketenangan di dalam kehidupan adalah bukti hidup percaya kita kepada pemeliharaan Allah. Saudara, pemeliharaan Allah itu adalah penghiburan yang menenteramkan hati. Pengkhotbah mengatakan di dalam ayat yang ke-11. Ia mengatur segala sesuatu menurut waktunya. Lalu dalam ayat yang ke-14 dia berkata, aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Dan itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Berjalan dengan Allah itu harus berjalan dalam ketenangan, bukan? Bahasa daripada Paulus di dalam damai sejahtera. Kita tahu damai sejahtera dari apa? Hati kita menjadi teduh dan tenang. Tenang. Pada waktu tenang, saya mau pakai bahasa saya. Allah memberikan rasa akan dirinya secara alami di dalam hidup kita. Allah memberikan rasa akan dirinya. Sudah merasakannya? Sudah merasakan rasanya Allah? Kenapa istilah itu dipakai? Pemazmur berkata, lihatlah dan kecaplah. Betapa baiknya Tuhan itu. Allah membuat kita, atau Allah memberikan rasa akan dirinya secara alami dalam pergumulan kita. Itulah makna daripada kehidupan kita. Ada rasa Allah. Bahkan saudara, saya mau bilang, orang yang tidak percaya kepada Allah pun harus memiliki alam semesta yang bermoral, bukan? Untuk dapat memiliki pembenaran terhadap perasaannya yang terluka. Itu sebab orang berkata demikian di kalimat-kalimat itu. Ya, hidup itu kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Saya mau mengatakan ini adalah moral daripada semesta. Mengamati semesta. Moral daripada semesta mengharuskan orang bergumul seperti demikian. Kadang-kadang hidup di atas, kadang-kadang hidup di bawah. Saya mau tanya, kalau saudara sudah ada di atas, mau turun ke bawah nggak? Kalau saudara di bawah, mau naik ke atas. Betul nggak? Kalau saudara di atas, mau turun ke bawah nggak? Jadi orang bilang kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Separuh kebenaran. Dan separuh kebenaran bukan kebenaran. Itu sebab saudara jangan menyalahi situasi. Kalau engkau percaya Allah memelihara, jangan menyalahi situasi. Sebab Allah menatap hidup kita. Dia memberikan dirinya dan bahkan Dia menaruh rasa akan dirinya. Saudara merasakan kehadirannya.
kehadirannya. Itu yang dikatakan dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Pengkhotbah bilang, Allah mengatur segala sesuatu menurut rancangannya sendiri. Bahkan pemeliharaan Allah itu permanen, efektif, lengkap, dan aman. Dalam pengalaman semua itu, di balik semua pengalaman yang kita rasakan, Allah sedang memerintahkan kepada kita untuk mengenalnya dan menikmatinya, dan menggerakkan akan hati mereka untuk takjub terhadap semua yang dia pikirkan dan dia lakukan. Sekali lagi saudara, jangan pernah bilang, jelek banget ya nasib gua. Atau kenapa nasibku tidak seperti orang lain. Orang lain tongkat kayu dilempar jadi tanaman. Kita tongkat kayu dilempar, kita dilempar orang lain. Kenapa ya, sial banget hidup gua. Jangan pernah bilang gitu. Yang ketiga, oke Pak Tommy, kalau begitu bagaimana kita tahu karya pemeliharaan Allah itu? Saudara, ingatlah bahwa Allah dapat dan mampu memelihara dan mengatur semua makhluknya. Peristiwa mungkin tidak terelakkan, namun kita dapat memandangnya dengan cara yang berbeda. Jika kita percaya kepada tatanan yang acak tanpa makna, maka pasti kita tidak akan menemukan jawaban terhadap semua ketidakadilan. Kita tidak berani menghadapinya oleh karena kita tidak memiliki standar untuk melihat manakah yang baik dan manakah yang jahat itu. Kita tidak berani masuk ke dalam pengalaman pergumulan batin yang transenden, yang memiliki tatanan moral tertentu. Pengkhotbah memberitahukan kita. Perhatikan ayat yang ke-17. Apa yang dia katakan di sana? Allah akan mengadili orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Biarkan Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki. Ada perhitungan yang Allah akan buang, yang akan Allah buat. Allah suka berhitung. Dia suka berhitung. Dia suka berhitung dengan orang benar. Dia suka berhitung dengan orang fasik. Itulah solusi terhadap semua ketidakadilan yang nyata. Kita menatap ketidakadilan, jangan ngomel yang gak perlu. Kita melihat ketidakadilan, jangan menyusahkan diri dengan kata-kata yang tidak pantas. Jangan menghasut orang lain yang mau percaya dengan kalimat-kalimat provokatif. Ingat, Allah suka berhitung. Dan hitungan Allah gak pernah salah. Allah seorang ahli pembukuan. Kalau memakai konteks akuntansi. Perhitungan dia bukan berhenti di dalam ukuran rupiah. Di dalam mata uang kita. Tapi ukuran dia sampai kepada ketip dan kelip. Bukan ringgit. Karena kita tahu rupiah, ringgit. Anak sekarang gak tahu ringgit itu apa. Ringgit itu setengah rupiah. Tapi ada ketip dan kelip. Orang yang seumuran dengan saya bisa mengerti. Ketip dan kelip itu ada ukuran mata uang kita dulu. Begitu kecil. Hitungan dia tidak pernah salah. Income statementnya selalu balance. Account payable-nya selalu dia bayar. Account receivable-nya selalu dia berikan. Saudara, Allah suka berhitung.
Inilah solusi terakhir dalam semua ketidakadilan yang ada. Apa itu? Penghakiman Allah. Dan orang yang tidak percaya ini, orang yang mengabaikan ini, Alkitab berkata, karaktermu gak lebih daripada seekor binatang. Ups. Kok kasar begitu ya? Bukan saya yang ngomong, pengkhotbah yang ngomong. Kalau saudara baca ayat 18 sampai 21, saudara akan bertemu bahwa ada sebuah kalimat yang berkata, bahkan tidak ada cara untuk membedakan keberadaannya daripada orang yang tidak percaya bahwa Allah memelihara. Karakternya, keberadaannya tidak lebih daripada seekor binatang. Terus saudara, jikalau masalah hidup datang, bagaimana kita melihatnya? Kita memakai indeks apa? Ukuran harapan apa yang dapat menjadi respons terhadap masalah? Kalau kita tidak tahu, maka di tempat awal kita sudah terhilang. Kita terhilang. Kita terhilang pandangan mata kita akan Allah. Kita terhilang semuanya. Tapi kalau pandangan mata kita menatap Dia, kita memiliki semuanya. Apakah engkau percaya Allah memegang kendali? Allah memaknai semuanya? Maka engkau akan bergembira menghadapi masalah yang paling sulit. Ada banyak hantaman-hantaman yang akan kita alami. Entah tahun ini, entah tahun datang, 2 tahun lagi, atau sepanjang umur kita. Apakah saat ini atau nanti? Bahkan yang paling dahsyat, itu bisa datang. Ingatlah bahwa Bapa Sorgawi mengasihi kita. Itu sukacita kita. Ia mau kita menyanyikan pujian baginya pada waktu kita melihat pemeliharaannya telah memerintah atas dunia ini, atas hidup kita. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa, Tuhan, buatlah kami teduh, buatlah kami nyaman, buatlah kami tenang, berada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kami berdoa, terima kasih firman-Mu memberikan kami patokan, ukuran, memberikan kami batasan, standar, indeks penilaian. Kami harus bersikap seperti apa. Terima kasih ya Bapak. Kami memuji Tuhan untuk kebaikan Tuhan ini. Engkau masih saja menatap kami dan mengerjakan sesuatu dalam hidup kami, dalam gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.